Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak, Ibu, guru yang saya hormati, bil khusus Ibu Kepala Sekolah juga yang sudah mengizinkan kami 3 orang jemaah calon jemaah angkatan 7 nih duduk bergerak ya, untuk melakukan sebuah proses yang memang kami diharuskan ya, yaitu proses program untuk aksi nyata, di mana kami telah menyelesaikan beberapa modul di 3 bulan terakhir kemarin. Untuk aksi nyata ini, karena secara kebetulan kita di sini 3 orang ya, 3 orang guru di sekolah kita. Untuk modul 1.4 ini akan kami fokus di tentang budaya positif yang di pemikiran kami bisa kita implementasikan nanti di sekolah kita menjadi sebuah produk terakhir nanti terkait dengan keyakinan kelas. Nah, itu. Untuk budaya positif di modul 4 ini ada 7 modul ya. Yang 7 modul itu yang terdiri dari perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, dan terakhir keyakinan kelas. Itu akan kami bagi 3 ya. Alhamdulillah. Oke, ini untuk kelanjutan dari penyampaian rekan-rekan saya tadi dari Pak Guru Mul dan Pak Guru Majid ya. Cuman ujungnya di sini, poinnya di sini, bagaimana kita menciptakan sebuah budaya positif di sekolah kita. Tapi mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan. Bagaimanapun mantap teori, tapi kalau kita laksanakan hanya sebatas kata saja. Oke, kita mulai. Ini aksi nyata kami sebagai pertumpahan bersekolah ya, dari calon guru penggerak angkatan 7. Untuk bagian saya di sini ada 2 materi, yaitu motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas ya. Lanjut, motivasi perilaku manusia itu pengertiannya adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini pengertian dari sebuah motivasi ya. Tidak ada perbuatan yang tidak mempunyai tujuan ya, baik itu tindakan yang negatif maupun positif, pasti ada tujuannya ya. Ini teori selanjutnya, ini teori yang disampaikan oleh Dian Gosen. Ada 3 motivasi ya, kita sebagai manusia melakukan perbuatan, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ya. Itu yang pertama. Maksudnya apa ya? Terkadang kita mengikuti aturan dan ketentuan karena kita tidak nyaman ya, tidak nyaman atau takut dengan hukuman, seperti itu ya. Itu muncul dari motivasi eksternal, dari luar dari diri kita. Yang kedua ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya. Dalam konteks terkadang kita suka pujian, suka kata-kata yang indah ketika kita melakukan sesuatu. Itu juga termasuk motivasi ya. Itu namun masih termasuk dalam motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang penting, untuk menghargai diri sendiri, artinya kita melakukan sesuatu itu betul-betul karena niat kita, tulus dari dasar hati kita sendiri. Itu yang masuk dalam motivasi internal. Nah, itulah dari 3 ini yang kita akan fokuskan ke motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal. Itu yang akan kita bangun di siswa kita, maksudnya di siswa kita bagaimana melakukan sebuah perbuatan yang dilaksanakan itu memang betul-betul dari motivasi internal gitu ya, sehingga terbentuk nanti disiplin positif. Disiplin itu ternyata artinya belajar, tapi di paradigma otak kita ketika
sebutan kata disiplin itu sebuah aturan yang ada penekanan. Kata disiplin itu artinya belajar untuk positif. Tujuan dari disiplin adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, nilai-nilai yang mereka percaya. Saya lanjut. Nah ini nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, setiap kita semua orang ingin mencapai kebajikan universal itu. Akan tapi untuk kaitannya dengan siswa, nilai kebajikan itu muncul di profil belajar Pancasila. Itu yang akan kita tuju, bagaimana motivasi itu bisa hadir pada saat mereka menjadi siswa yang berprofil belajar Pancasila. Apa profil belajar Pancasila itu? Yaitu beriman, mandiri, benar kritis, berbineka global, bergotong royong, kreatif. Nah, itu yang akan kita fokus di sana untuk menumbuhkan motivasi internal tersebut. Itu maksudnya ya. Nah ini Bu Eli yakin mungkin tanda ini Bu Eli ya, foto yang ini Panca Bondang atau siapa ini Bu Eli? Eka, ya Eka. Kenapa saya munculkan ini? Pernah Bu Eli datang ke saya karena kebetulan Eka ini apa namanya siswa saya di 8C ya, 8C. Dia orang malas ceritanya, terus jarang buat tugas. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga tahu ya, lapor ke saya selaku wali kelas. Ternyata setelah saya dalami ya, Eka ini bantu orang tuanya ya di taman Naga ya. Iya, ada sensornya nih. Ya. Ini Eka ini bukan Panca Bondang ini, tapi Eka ini ya. Ternyata kalau dia dalami Eka ini ternyata dia kasihan ya. Dia bantu orang tuanya dagang di taman sampai malam. Nah, gimana dia bisa mengatur waktunya untuk buat tugas, katanya alasannya begitu. Nah inilah yang dijelaskan tadi oleh Pak Majid, posisi untuk melakukan segitiga restitusi. Kita selidiki apa masalahnya dulu, sehingga kita ketemu bagaimana pemecahan masalah. Apakah saya yang akan memecahkan masalah? Ya, kita akan berkolaborasi dengan ada Bu BP, ada yang lain, nah, seperti itu ya. Cuman poinnya kita tahu permasalahan yang kayak ini. Nah, seperti ini sekedar contoh segitiga restitusi. Nah sekarang menurut Bapak Ibu guru dari ketiga jenis motivasi yang tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di SMP 1 Solo? Ya. Cuma kita banyak lihat, sebenarnya sudah kita lakukan semua ini, disiplin positif ini, intak ada, targetnya adalah beriman, ya, berkeyakinan, ya, sholat berjamaah ada, ya, belum yang lain. Sikap di sini yang lain, artinya sudah kita lakukan semua, ya. Cuma tinggal bagaimana kita menindaklanjutinya sehingga terwujud budaya positif, ya. Bagaimana cara menindaklanjutinya? Kita akan berawal dari yang terkecil di sekolah kita, yaitu kelas. Maka dibutuhkanlah, ini sudah saya jelaskan kan, jelaskan tadi sudah. Nah, maka dibutuhkan adalah restitusi ini, ya. Sistem restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh Eka tadi, ya. Makanya ketika saya restitusi dia, kamu buat tugasmu apa saja, bagaimana bentuknya, dia bergambar, dan pokoknya kenapa kamu mengumpulkan tugas. Akhirnya begitu saya sampaikan. Karena dia berpikir harus dia betul tugas itu, harus sempurna tugas itu. Ya, sementara dia sibuk jualan, begitu. Makanya dia akhirnya tidak buat tugas, ujung-ujungnya begitu. Nah, saya sampaikan seperti itu. Ya, itulah untuk contoh dari restitusi. Ya.
Ini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperkaya hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi untuk melihat ke dalam diri, restitusi dari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, kita membutuhkan karakter ya, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, restitusi membalikan murid yang berbuat masalah pada kelompoknya. Ya, maksudnya supaya jangan dia down mentalnya, kembali ke kelasnya maksudnya. Ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Mengapa kita ini motivasi kita melakukan sebuah perbuatan sudah dijelaskan tadi oleh Pak Gumul. Nah ini segitiga restitusi itu. Ini tahapan-tahapan bahwa kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Pertama, menstabilkan identitas. Ya. Contoh di sini kita bisa sampaikan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Artinya kita mengembalikan mental anak yang bermasalah ketika kita urus gawat pelajahnya. Validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan. Apa alasan supaya kita tahu dia apa alasannya dia membuat kesalahan. Apa alasannya tidak membuat tugas? Apa alasannya tidak datang pagi-pagi di sekolah atau terlambat sekolah? Harus kita tahu alasannya, supaya kita tahu penyelesaiannya. Nah ini yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah ini yang akan kita bentuk, mudah-mudahan bisa oleh semua wali kelas terkait dengan menanyakan keyakinan kelas ini. Ya, karena ini nanti mengarah ke siswa keyakinan ini ya untuk penyelesaian permasalahan siswa. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Nah, seperti itu. Sini ada contohnya. Ini udah tadi. Nah ini gambaran ketika peraturan kelas kita buat keyakinan kelas, insya Allah akan tercipta lingkungan positif di sekolah kita yang membentuk akhirnya ujung-ujungnya budaya positif di sekolah kita itu. Allah. Baik Bapak Ibu guru, jangan beda sedikit tadi supaya ada ayatnya ujungnya. Jadi kita lanjut di sini tadi terakhir terkait dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas kita bagi tidak peraturan kelas? Ya, kesannya ketika kita menyampaikan tentang peraturan itu sepihak ya, banyakkan dari guru saja, bukan munculnya dari murid juga. Otomatis ya nanti kesannya siswa itu ada tekanan-tekanan seperti itu. Itu kita diarahkan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, contohnya di sini peraturannya tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 bermotor. Ya. Kenapa kita memakai helm pada saat bermotor? Untuk keselamatan. Itu motivasi intrinsik. Ya, memang yakin kita akan selamat ketika insya Allah dengan helm. Bukan kita takut karena ada polisi, itu maksudnya. Nanti ketika ada polisi, tak pakai helm, itu. Ya, tentang sebuah keyakinan itu. Ya. Yang kedua ada tentang keyakinan menggunakan masker untuk kesehatan, untuk keselamatan. Itulah yang disebut dengan kebajikan universal tadi. Ya, nilai keselamatan dan kesehatan itu contoh. Ya. Kita lewatkan ini. Ini contoh juga peraturan keyakinan kelas. Ya. Lalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contoh ini kan peraturan. Mengarahnya kemana? Motivasi triknya bertanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Artinya apa yang berada di keyakinan kelas ini adalah salah satu contoh pada profil pelajar Pancasila. Arahnya ke sana. Ya. Bagaimana membutuhkan keyakinan sekolah? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih akar daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan berupa pernyataan percayaan universal yang tadi. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Ya, maksudnya sesuai dengan kondisi kelas kita. Misalnya saya wali kelas 8C sesuai dengan kondisi kelas saya. Misalnya ada di yang ada di kelas 9C wali kelas misalnya. Apa kondisi kelasnya di situ? Saya lihat anak sering lempar sampah dari atas jendela. Itu bisa dimasukkan keyakinan kelasnya itu nanti. Itu bisa disepakati maksudnya. Tergantung kondisi kelas masing-masing. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya mungkin ada perubahan dan lain sebagainya bisa diubah. Terus prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Saya ambil kelas bukan sekolah, walaupun nanti keyakinan kelas itu akan mengarah ke keyakinan sekolah. Saya ambil kelas, mempersilakan wakil sekolah ke murid-murid kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan apa yang mau kita sepakati, itu maksudnya ya, yang pertama. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid, ya, dengan ukel poster. Nah, kita catat, kita tampung apa yang mau kita sepakati, apa yang mau disepakati. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ya, jangan susahkan kalimatnya, jangan bentuk perintah yang menekan ya, yang akan lembut-lembut. Jangan berlari di kelas satu koridor, contoh. Buat kalimatnya agak positif, berjalanlah di kelas atau koridor seperti itu. Ada artinya jangan yang sifatnya menekan-nekan. Ini contoh video yang saya ambil ketika pembentukan kelas. Ini. Itu kertas warna itu ditempel sesuai. Ada keyakinan, ada 4 keyakinan yang saya ambil di situ, yaitu 1 kebersihan, bertanggung jawab, saling menghormati, dan keyakinan. Ya, nanti anak-anak itu akan mensepakati kebersihan tentang apa. Itu maksud saya. Sini. Ini kebersihan. Ini muncul sepakat-sepakat anak-anak ini di kertas-kertas ini yang kita buat ini, yang ditulis sendiri. Apa maunya? Yang setelah dibacakan, ditempel. Itu ada sampai berapa banyak sekali. Cuman yang poin yang saya ambil ternyata di sekolah kita, khususnya 8C mungkin ya, mereka banyak saling bully. Ya, banyak kertas ini bully, masalah bully, dilarang membuli. Ada contohnya Pak, ya di situ ya. Makanya saya fokus di situ juga, stop bully. Saya sepakat. Ya, apa konsekuensinya? Silakan. Apa konsekuensinya? Denda Pak Guru. Ya, siap denda. Dendanya berapa Pak Guru? Nanti kita bahas. Karena ada tahapan restitusi dulu. Itu restitusi itu dulu baru kita masuk ke konsekuensi. Ketika restitusi konsekuensi tidak bisa, baru ke hukuman. Nah itu maksudnya. Ya. Belum ada kesepakatan itu. Iya, karena belum ada kesepakatan. Nah inilah kesepakatan ini yang kita tanamkan di sini. Saya sepakat. Nah ini proses pembuatan kesepakatan ini, prosesnya curah pendapat, ya tanya-tanya berkelompok ya berkelompok. Nah gitu. Terus, nah ini dia kesepakatan saya. Keyakinan kelas yang saya ambil 1 beriman. Di beriman itu ada berapa yang sepakati? Sholat bersama, kegiatan iftar, belajar terakhir harus suci berdoa, belajar murid berdoa. Itu kesepakatan kita di kelas. Terus keyakinan yang kedua bertanggung jawab, tidak terlambat datang ke sekolah, tidak meninggal buku paket di kolong bangku, menjaga fasilitas supaya tidak rusak kotor, menjaga keamanan kelas. Nah, ini rutin mengeluarkan uang kas, karena uang kas kita macet, wajib mentaati peraturan sekolah. Nah, ini. Terus keyakinan yang ketiga kebersihan dan kenyamanan, rutin menjalankan jadwal komisaris. Setuju Pak Guru ya, setuju kan kamu yang buat Pak Guru bilang. Menjaga kebersihan ruang kelas sampai dengan pulang, membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir saling menghargai dan menghargai semua guru ketika belajar di kelas. Saling menghargai pada teman. Tegur sapa salam ketika bertemu guru dan teman. Stop bully. Nah ini stop bully. Kemudian saya tambahkan bijaksana dalam bermedsos, belum diketik. Ya. Artinya ini dia. Saya ambil 4 keyakinan kelas yang berisi kesepakatan. Artinya nanti kalau ada yang melanggar tidak, nah kamu udah sepakat. Begitu akhirnya alurnya prosesnya. Itu maksudnya.
Yang ini maksud kami di CGP Angkatan 7 ini kita buat ya nanti. Nah, ini contoh restitusi kemarin nggak bawa baju olahraga. Ini mudah-mudahan dikabulkan oleh sekolah. Ya, masing-masing kelas membuat kesepakatan kelas sesuai dengan kebutuhan di kelas itu, sesuai dengan keyakinan yang mereka mau, ya. Sehingga nanti sekolah menyiapkan kita banner, standing banner. Ya Bu Kepala ya, siap katanya kemarin. Nah, ini contohnya. Jadi kesepakatan kelas itu akan berdiri tegak di samping meja guru di kelas masing-masing. Begitu Pak Majid. Jadi ini persembahan kami lah untuk sekolah di Angkatan 7 begitu Pak Mulia. Ya. Jadi mudah-mudahan sekolah bisa mendukung. Cuma catatan poinnya masing-masing kelas, masing-masing wali kelas membuat kesepakatan kelas seperti contoh tadi. Boleh lebih kesepakatannya, boleh kurang, boleh tergantung kondisi kelas tentang keyakinan. Itu nanti kita pajang di standing banner di dekat meja guru, biar lebih mewah rupanya. Bisa sebenarnya ditempel-tempel, tapi kalau ditempel-tempel tidak diperhatikan, ya. Bisa karena nanti bisa misalnya ada ya, bisa misalnya permasalahan di luar, angkat keyakinan kelas ini keluar, taruh ini salahmu, kamu yang sepakat, begitulah. Mungkin itu saja penyampaiannya, ya. Kalau ada hal-hal yang silahkan Pak Dokter. Ya, sulit-sulit Pak Dokter. Sedikit aja, mungkin Gus teman. Di sini ya, di sini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi memang sudah wanti-wanti tidak boleh nanya katanya ya. Cuman ini saya perlu nanya dan kita mungkin perlu arahkan kamera memberikan benang merah terhadap kegiatan. Karena saya anggap ini bukan semacam syarat untuk tugas CGP saja. Ini yang betul-betul kita lakukan secara real di lapangan. Ini penting ini, ya. Jadi bukan sekedar kewajiban untuk mengupload video ini, tidak. Ternyata ini penting. Mengapa saya katakan penting? Ya buktinya terlihat tadi bagaimana kita membentuk budaya positif itu sebenarnya, ya. Mulai dari keyakinan kelas, kemudian naik lagi ke keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah, bahkan mungkin akan menjadi sebuah keyakinan jemaah itu secara umum. Ini penting, ya. Itu saja mungkin closing statement saya. Satu pertanyaan saya, kapan kita akan mengadakan ini secara nyata? Apakah kelas 7 aja? Bukan hanya sekedar seremonial itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dok, terima kasih atas penyampaiannya, terima kasih atas pengangkatannya. Itulah tadi di ujungnya di sini Pak Guru, Pak Dok, di ujungnya sini, ya. Ini mudah-mudahan terkabul, tapi ini bisa terkabul ketika kerjasama kita dengan wali-wali kelas masing-masing membuat kesepakatan kelas, ya, yang dibuat di masing-masing kelasnya. Nanti mungkin bisa tekniknya sepakati, kasih kami, nanti kami yang nyetak ke banner, gitu, yang disiapkan oleh sekolah, tetap sekolah. Nah, ya, data tertib kelas mana? Nah, bisa kita masukkan lagi, tinggal kita paskan dia keyakinannya di mana, gitu. Ya, termasuk edaran dari Bapak Ibu dari Ibu Kepala Sekolah kemarin, ya, tentang yang itu, ya, wali kelas itu bisa masuk juga, masukkan, cuma taruh di keyakinan mana, ya. Nah, itu doang sih. Ya. Jadi Pak Dok, actionnya bagaimana actionnya? Silakan. Apakah hari ini kita sepakat Bu Kepala? Kami butuh dukungan Bu Kepala. Bagaimana, sepakat nggak Bu? Pak Wali kelas untuk membuat kesepakatan kelas itu yang nanti kita akan pasang di standing banner yang disiapkan oleh sekolah. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Inilah
program dari CGP Angkatan 7 kita. Mari kita ikut mensupport, mendukung dan mensukseskan program ini. Jadi program yang ditawarkan ini sungguh sangat bagus sekali dan tersambung dengan pembicaraan kita yang sudah kita lakukan terdahulu waktu kita melakukan kesepakatan. Kita adakan pertemuan kalau tidak salah itu tanggal 28 Januari November 22 maaf. Waktu kita melakukan pertemuan dengan wali kelas, ada beberapa poin kesepakatan yang sudah disampaikan ke masing-masing kelas. Nah, kemudian ada program dari CGP dan ini nyambung sekali. Jadi silakan kita melengkapi kesepakatan itu, ya. Semua kelas sudah ada, sudah diberikan selebaran begini di kelasnya. Nah, silakan Bapak Ibu wali kelas melakukan kesepakatan kembali di kelasnya. Ini sebagai rujukan, silakan diambil mana yang sesuai dengan aturan tadi, aturan yang disampaikan oleh CGP tadi, ya. Silakan nanti kita berikan waktu khusus kepada semua kelas dibimbing oleh Bapak Ibu wali kelas untuk membuat kesepakatan. Jadi setiap kelas bisa dia berbeda kesepakatannya, tidak mesti harus sama semua, ya. Kalau ini kemarin kebetulan sama semua. Nah, ini perkembangannya adalah boleh beda, ya, tergantung hasil kesepakatan dan kondisi kelasnya. Seperti kelas di atas, mungkin ditambahkan tidak boleh membuang sampah melalui jendela, ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu wali kelas, kita berikan waktu besok untuk khusus pembahasan kesepakatan kelas ini pada hari sesuai jadwal kita sudah berubah, ya, ada perubahan di jadwal. Kalau hari Senin kita libur, Selasa itu full. Bagaimana kalau hari Rabu jam setelah istirahat khusus semua wali kelas yang mengisi. Hari Rabu untuk kesepakatan yang dilakukan oleh wali kelas. Ya, kita berikan waktu. Bagaimana Bapak CGP ini? Nanti dari Bapak CGP juga akan memantau, ya. Silakan Bapak Ibu melakukan kesepakatan sesuai dengan kondisi kelas masing-masing, ya, sesuai dengan aturan tadi. Kita katanya tidak boleh mengadakan hukuman denda, ya. Sementara ini sudah ada kelas kan yang melakukan seperti itu. Nah, bagaimana jalan keluar sebaiknya? Seperti di kelas Bu Ita itu ada pembayaran denda kepada anak yang melanggar. Iya, makanya kalau itu kesepakatan boleh, ya. Iya. Silakan. Jadi intinya silakan Bapak Ibu melakukan kesepakatan dengan anak didiknya di kelas masing-masing. Kemudian serahkan itu catatan-catatan kesepakatan itu kepada Bapak-bapak guru CGP ini yang nanti akan kita cetak dia, ya. Cuma cetaknya ini kalau kita taruh dia lepas, Pak, ya, nanti ditendang-tendang kalau dia berdiri. Ini mungkin perlu kita pertimbangkan. Kalau dia terpisah kemudian berdiri di depan kelas, saya khawatir itu anak-anak nanti ada yang kena sentuh, robek dia, ya. Ya, silakan nanti, ya, bapak-bapak guru CGP nanti yang mengaturnya supaya itu bisa awet, ya, supaya itu juga bisa menjadi perhatian semua anak di kelas itu. Ya, mungkin begitu, ya, Pak Guru CGP ini, ya. Ya, untuk program yang lain, ya, untuk kesepakatan-kesepakatan yang lain, ya, silakan sekali lagi kami serahkan kepada Bapak Ibu wali kelas, lakukan kesepakatan bersama anak-anak kita di kelas binaannya masing-masing. Itu mungkin yang perlu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kepala Sekolah atas penyampaiannya terkait dengan kegiatan kami hari ini, ya. Alhamdulillah, mungkin karena tadi saya sudah sampaikan untuk jalan terakhir dari kami dari CG, mohon maaf mungkin ada penyampaian salah atau segala kekurangan dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan guru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.